Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Selamat hari Minggu, semoga Anda senantiasa diberkati dalam hal kesehatan, materi, sukacita, dan yang paling penting adalah hikmat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita berhikmat, kita bisa sehat, kita juga bisa mendapatkan materi, dan tentunya sukacita. Seperti biasa, di video ketiga saya akan memberikan analisa mingguan dari hari Senin sampai dengan Jumat dari tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus untuk gold atau XAUUSD atau juga emas. Pada data COT, sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan karena institusi besar masih dominan memegang posisi long, sehingga dengan demikian mungkin terjadi ketidakcocokan kalau kita bandingkan dengan sentimental, sorry, dengan teknikal maksud saya. Karena kalau di teknikal itu paling tidak di daily misalkan, tren gold itu masih turun. Kita lihat dulu dari mulai monthly, di mana sebelumnya sudah saya sampaikan juga dalam Elliott Wave bahwa gold ini ranging di wave 4 dan masih belum terkonfirmasi menuju wave 5 karena menurut pendapat pribadi saya kalau gold terkonfirmasi wave 5 itu harus ada closing candle membentuk puncak yang baru yang di atas puncak wave 3 ini. Bagaimana dengan di weekly-nya? Sebetulnya weekly juga trennya masih turun ya. Karena saya juga sudah memberikan Elliott Wave secara singkat, ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan ini wave 5. Tentunya nanti apakah ini sudah terjadi pembalikan tren menjadi naik, perlu beberapa konfirmasi dan mungkin kita akan lihatnya itu di D1 atau bahkan H4. Ingat bahwa trading plan yang lengkap menurut saya pribadi bukan hanya mapping saja, tetapi juga sampai ke skenario entry dan exit. Dan bicara exit itu tentunya ada dua, exit profit dan juga exit loss. Nah kemudian kalau kita lihat di H4 minggu lalu, order sell limit yang konservatif, kalau tidak salah seingatnya saya sell limit di 1787, 1787 itu tidak kejemput. Kenapa? Karena pergerakannya tidak terlalu signifikan ya pada minggu lalu, tidak mencapai range-nya. Nah, bagaimana untuk minggu ini? Saya sudah memberikan area-area resisten. Yang pertama, Anda bisa amati di sini. Ini merupakan area base karena di sini terjadi ranging. Ingat ini time frame-nya H4 sehingga nanti hari Senin apakah bisa breakout closing candle di atas high ini bisa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dan ini ada terjadi bullish engulfing ya. Kemudian kalau misalkan ternyata bentuk chart pattern atau candlestick pattern pembalikan tren, Anda bisa melakukan entry market execution di sekitar area ini. Sekali lagi, jika terjadi konfirmasi adanya reaksi. Kemudian juga Anda perhatikan di area ini juga merupakan sebuah
resisten. Kenapa ini ada trend line yang saya tarik dari sini sampai ke sini, kemudian terproyeksikan ke sini. Kemudian di sini juga ada history low yang di breakout ke bawah, tentunya akan menjadi resisten baru. Di sini juga history low. Bukan hal yang tidak mungkin jika terjadi kenaikan akan terhambat di sini. Dan sekali lagi di time frame H1M30 tunggu terkonfirmasi terjadi reaksi pembentukan tren baru, balik tren dari naik jadi turun atau reversal dengan candlestick pattern bearish engulfing atau bearish pin bar atau three inside down. Rekan-rekan, belajar trading itu sama seperti belajar mobil ya. Kalau memang Anda ingin bisa mengendarai mobil, tentunya Anda harus belajar dan berlatih. Itu kunci pertama. Demikian juga kalau Anda ingin menjadi trader profesional. Selanjutnya, proses belajar berlatihnya ini ada dua. Bisa secara mandiri, artinya Anda belajar sendiri, Anda bawa mobil sendiri. Bisa juga dengan bantuan orang lain. Bantuan orang lain itu tentunya bisa gratis, bisa juga berbayar. Kalau misalkan gratis, mungkin Anda minta rekan Anda atau saudara Anda mengajari Anda mengendarai mobil. Kalau misalkan berbayar, Anda mungkin mengikuti sekolah setir mobil. Demikian juga dengan trading. Setelah kita memutuskan untuk belajar berlatih dulu, kalau bisa mandiri silahkan sendiri. Kalau tidak bisa mandiri, Anda mau gratis, Anda bisa mengikuti video-video saya yang YouTube yang sudah banyak, atau kalau Anda misalkan benar-benar ingin terlayani dengan lebih baik, dengan lebih optimal, maka Anda bisa mengikuti sekolah setir mobil dalam tanda kutip, di mana Anda pastinya akan didampingi oleh mentor yang profesional. Pilihan di tangan Anda. Yang penting satu, belajar dan berlatih dulu. Yang kedua, mampu mandiri lakukan sendiri. Tidak mampu mandiri, jangan sampai Anda sayang uang tidak mau keluar uang untuk belajar, tetapi malah menderita kerugian yang lebih besar daripada biaya belajar tersebut. Karena ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, yaitu kehilangan uang. Saya akan melakukan pending order sell limit konservatif itu di 18.06. Kenapa di sini? Karena yang pertama, ini ada area supply, kemudian juga yang kedua terjadi bearish engulfing. Alasan yang kedua adalah di sini ada history low sebelumnya, sehingga ingat bahwa history low itu merupakan support, dan jika di breakout ke bawah, seperti ini contohnya, dia naik, kemudian ternyata menjadi resisten dan dia turun, dan history repeat itself. Bukan hal yang tidak mungkin juga jika dia naik akan terhambat di sini dan order sell limit kita terjemput. Sedangkan kalau kita bicara teori range untuk mingguan, gold sekitar 65 poin atau 650 pip. Detailnya saya klik di sini. Kita akan melakukan entry sell limit di 18.06. SL-nya sekitar 100 pip dan TP-nya 500 pip. Ini berarti 18.06, SL 18.16, TP 17.56, dan alasan semua sudah saya jelaskan dengan baik. Oh ya, tambahan lagi informasi, pada minggu lalu gold sempat naik, itu tidak aneh karena menurut saya dalam kaitannya dengan kekhawatiran market akan terjadinya resesi ekonomi di US. Secara logika, pada saat terjadi resesi ekonomi, maka gold sebagai safe haven dan market melakukan yang disebut dengan risk off menjadi pilihan untuk disimpan, diinvestasikan, sehingga permintaan akan gold naik dan mengakibatkan harga gold juga tentunya menjadi menguat. Ingat sekali lagi, signal yang saya berikan, sell limit 18.06, SL 100 pip, TP 500 pip, berlaku sampai dengan sebelum NFP. Dan kalau Anda tetap ngotot mendiamkannya sampai dengan NFP, sebetulnya juga tidak ada masalah
Sejauh Anda jaga money management dengan entry lot yang tidak berlebihan, kemudian menginput stop loss. Do your own research atau DOR, dan jangan lupa juga disclaimer on. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.